itu adalah kebijakan penataan hukum dan politik pertanahan sebetulnya itu, ya. Jadi kebijakan penataan hukum dan politik pertanahan gitu ya. Jadi reforma agraria akhirnya dibagi dua. Satu ada aset reform. Aset reform ini dalam bahasa mudahnya rakyat diberikan tanah dan dibantu sertifikatnya. Ya. Jadi jangan hanya diberi tanah saja. Tanahnya kita beri yang layak. Misalkan kemarin Bapak nggak bagi-bagi di mana di Cikentreng ya. Cikentreng 2 hektar itu. Kemudian di mana di Cipanas di desa apa itu belakang Istana Presiden karena itu sedikit ya minimal 5.000 meter lah. Kemudian di Garut di mana-mana lah. Itulah reforma agraria. Jadi dicarikan tanah oleh pemerintah, sudah tersedia tanahnya, bagikan ke rakyat, kemudian dibantu sertifikat gratis oleh negara. Ya. Tapi kalau sertifikatnya tidak gratis, masih bayar ke sana kemari, saya pastikan rakyat juga tidak berterima kasih. Ah, ya mah biasa we. Sarua jeung lu kamari oge, pada rada gancang saeutik. Apa? Ya karena pungutannya juga ada di mana-mana. Nah, pada reforma agraria itu tidak ada pungutan, harusnya diberikan tanah, diberikan sertifikat. Nah, kegiatan disebut kegiatan redistribusi. Ya. Jadi membagikan jadi land reform gitu ya, dibagikan nyari tanah, tanahnya dibagikan kepada rakyat. Dan itu harus betul-betul clear ya, jangan lagi ada pungutan apa. Dan itu disiapkan, redis itu disiapkan. Dan kebijakan redis tidak bersentuhan langsung dengan aparat, dengan kepala desa, dengan bupati, nggak ada. Langsung semua oleh kantor pertanahan. Nah, sehingga biaya untuk kesana kemari relatif menjadi tidak ada. Nah, kalau sekarang ke desa, kan di desa kudu ngumpulkan berkas, banyak jadi buruhan. Dia apalagi sekarang ya, aneh, banyak orang digawe jadi buruhan. Ya, walaupun dia sudah dapat gaji, tapi kan ya itulah akibat jadi mahal. Nah, ketika sekarang masyarakat sudah punya tanah, sudah punya sertifikat, tapi kekeh miskin terjadi sekarang juga. Contoh yang di Cianjur, yang di Cikentreng di Garut. Kenapa? Nges diberi tanah, nges diberi sertifikat miskin. Ternyata teboga modal ya. Balik lagi ke tengkulak. Ya. Semua oleh tengkulak, akhirnya miskin seumur. Nah, kalau begitu pemberdayaan itu menjadi penting. Yang disebut sekarang akses reform. Jadi tadi ngebagikan sertifikat, disertifikatkan nama aset reform. Setelah punya aset reform, maka ini harus dibikin kaya. Apa kegiatan disebut akses reform. Jadi ada akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Kumaha teh aksesnya? Petani tidak semua pinter, ya. Kudu dipinterkan, harus ada pendamping. Mustahil kalau tidak ada pendamping. Jadi kalau sekarang saya membagikan tanah di sini nih, ya. Saya harus mengambil orang satu, mendampingi atau dua atau organisasi duduk di situ, melatih sehari-hari. Cara bertani gini, cara mupuk begini, cara menjual gini. Ini wajib pendamping. Jadi pendamping harus ada di situ. Yang kedua, harus diadakan pendidikan pelatihan, diajar manajemen segala macam. Jadi kalau bisa. Nah, yang ketiga, ternyata infrastruktur lagi jelek. Jalan goreng patut, internet belum nyambung, cai pupuk susah. Nah, itu juga salah satu masalah kenapa petani di urang Temararisin, karena itu. Nah, makanya tugas pemerintah itu menyediakan infrastruktur nu gampang baheula. Pupuk tong hese. Pan hese anu dengan pupuk teh susah cari pupuk. Aya tapi mahal hargana. Nah, itu harusnya yang di teman-teman di DPR gitu ya, atau kawan-kawan kepala dinas harus mulai cerdas lah.